Halo, Halo, kami dari Permelas. Persatuan Melawan Malas. Gue Ramdhani dan Gue Daniar. Jadi kita berdua bakal bahas sebuah masa di sepanjang sejarah Indonesia yang mana masa itu dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. ya bener banget. Tapi karena topik pembahasan kita ini panjang banget, jadi podcast Permelas ini bakal dibagi menjadi 3 part nih. Yes, karena nggak mungkin dong cuma kita berdua aja yang bahas. Sedangkan ya kalau kita jabarin banyak banget hal-hal yang terjadi selama demokrasi terpimpin ini nih Dan. Makanya itu kita bagi podcast ini jadi 3 part deh. Dan ya tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke part 1 yaitu dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan peta politik. Oke, dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Lu tahu gak sih maksudnya itu gimana? Tahu lah, jadi maksudnya itu tuh masa demokrasi terpimpin yang diwarnain sama banyaknya penyimpangan dan penyelewengan di pemerintahan Indonesia yang bahkan dilakuin sama presidennya sendiri nih Dan. Wah, presidennya sendiri aja ngelakuin penyimpangan. Kayaknya gue juga tahu deh beberapa penyimpangannya. Ada pembentukan MPRS yang harusnya dipilih sama rakyat lewat pemilihan umum. Tapi di masa demokrasi terpimpin pemilihan sama pengangkatan MPRS itu dilakuin sama presidennya sendiri. Terus itu ada terpisahnya penafsiran Pancasila. Di sila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi di masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno nggak menafsirkan Pancasila dengan utuh. Ia malah menafsirkan dipimpin, sama arti pimpinan terletak di tangan pemimpin besar. Terus juga ada pemberontakan DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Presiden Soekarno mengububarin DPR hasil pemilu tahun 1955. Terus nunjuk anggota DPRGR atau peran DPRGR ini cuma jadi instrumen politik lembaga kepresidenan aja. Sementara peran lembaga legislatif itu lemah banget. Hal ini jadi bentuk penyimpangan karena sebenarnya kedudukan presiden sama DPR seimbang gak sih? Iya bener banget, tapi masih ada penyimpangan lagi loh. Di masa ini ditetapin pengangkatan presiden seumur hidup karena nggak ada aturan soal jabatan presiden seumur hidup. Padahal nih ya, di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 udah diatur soal presiden yang bisa memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Kemudian adanya ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1965 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Terus juga ada konsep Pancasila yang berubah jadi konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang mana maksudnya itu konsep politik yang dicetuskan sama Presiden Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Gagasan Presiden Soekarno mengenai Nasakom ini sebagai bentuk upaya buat nyatuin perbedaan ideologi politik yang ada di Indonesia. Oh iya, sumpah. Nah, Sakom itu ada 3 partai yang jadi fraksi utamanya kan. Ada PNI, Masyumi, NU, sama PKI. Yes, benar banget. Nah, kalau misalkan PNI itu Partai Nasional Indonesia yang haluannya itu nasionalis. Masyumi sama NU haluannya itu agama. Nah, PKI itu haluannya komunis. Terus juga penyimpangan lainnya itu ada pergeseran makna demokrasi terpimpin selama pelaksanaannya. Jadi demokrasi terpimpin itu cenderung lebih berpusat kepada kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Oh, jadi karena itu banyak penyimpangan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin ya. Karena pemberlakuan sistem Soekarno bikin pemerintahannya malah jadi terkesan otoriter atas kebijakan-kebijakan yang dibuat olehnya sendiri ya. Banyak penyimpangan yang aslinya bukan tegas seorang presiden tapi malah diambil alih sama presidennya sendiri. Iya, makanya itu demokrasi pemimpin terkenal sama penyimpangan-penyimpangan yang dilakuin sama presidennya sendiri. Loh iya, kan banyak ya penyimpangan yang dilakukan sama presidennya pada waktu itu. Terus respon masyarakat saat itu gimana ya sama presidennya mereka sendiri? Mungkin nggak sih masyarakatnya nggak nerima dan melakukan pemberontakan? Nah, itu dia. Dari segi kehidupan sosialnya nih ya, kan tadi ada tuh salah satu penyimpangannya yaitu konsep Nasakom, yang mana konsep itu menguntungkan buat pihak PKI. Jadi lewat Nasakom, PKI itu berupaya biar aspek-aspek kehidupan yang ada di masyarakat itu ada di bawah dominasi politik PKI. Bahkan ya, kampus-kampus dijadiin sebagai sarana politik. Mahasiswa yang nggak ikut rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media komunikasi massa yang menentang PKI dicabut surat izinnya.
Dan masih banyak lagi nih upaya-upaya yang dilakuin sama PKI buat mendapatkan dukungan politik dari rakyat. Wah, demi mendapat dukungan dari rakyat, PKI melakukan semua itu ya. Tapi yang dilakukan sama PKI itu bukannya malah buat masyarakat jadi berpandang negatif ya sama PKI. Karena cara yang dilakukan itu termasuk salah gak sih? Dan juga PKI ini kan gak sesuai juga sama paham yang dianut sama Indonesia, yaitu paham demokrasi kan. Iya, nah lu tahu juga deh pasti kalau misalkan puncak dari pergerakan yang dilakuin sama PKI itu ada pada saat terjadinya gerakan 30 September atau G30S PKI. Wah, kalau itu sih pelajar Indonesia mana sih yang nggak tahu soal sejarah itu? Pasti tahu dong, G30 SPKI itu kan peristiwa yang terjadi di tengah malam pada tanggal 30 September tahun 1965 sampai pada awal bulan selanjutnya yaitu 1 Oktober tahun 1965. Ketika terjadi peristiwa G30 SPKI itu, sejumlah 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta militer. Yap, betul banget. Waktu SD dulu gue pernah deh berkunjung ke Museum Lubang Buaya. Gue bener-bener lihat tuh lubang buaya yang dimana dulunya itu tempat para PKI meletakkan 7 perwira yang dibunuh itu di dalam satu lubang. Waktu itu gue juga masuk ke museumnya yang ada ilustrasi penangkapan dan pembunuhan 7 perwira itu. Oh iya, benar-benar. Dulu di SD gue juga sempat berkunjung ke Museum Lubang Buaya juga tuh. Di sana kita nonton film dokumentarnya kan? Iya, benar banget. Dari film dokumenter yang kita tonton, kita jadi tahu deh dan lebih paham sama apa yang terjadi di masa itu. Iya, bener banget sih. Terus setelah terjadinya G30 SPKI itu, apa yang terjadi deh? PKI dibubarin gak sih? Yap, jadi setelah G30 SPKI mulai mengalami kekecauan kan, terus pemuda anti komunisme kemudian melakukan unjuk rasa nih sama Soekarno supaya segera membubarkan PKI. Tapi nih ya, Soekarno tuh belum mengambil tindakan. Kondisi negara pun jadi semakin ricuh tuh karena aksi demonstrasi yang terus-menerus terjadi. Wah, kenapa Soekarno waktu itu nggak ambil tindakan ya? Kan jadi malah nyebabin demonstrasi yang semakin menjadi. Dan pastinya banyak dong dampak negatif dari demonstrasi itu yang menjadi kerugian negara, kayak kerusakannya fasilitas umum. Ya, jadi Presiden Soekarno itu nolak pembubaran PKI karena waktu itu tuh Presiden lagi menjalankan politik Nasakom nih yang udah tadi disebutin. Nah, yang mana Nasakom ini menjadi bentuk atau cerminan dari Indonesia yang tidak berpihak ke blok manapun. Selain itu, Indonesia juga menyelaraskan paham agama, nasionalis, dan komunis. Tapi nih ya, akhirnya itu Soeharto pun selaku Menteri atau Panglima Angkatan Darat meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi kekacauan. Nah, akhirnya dikeluarin nih surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditandatanganin sama Soekarno. Setelah menerima Super Semar, dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI serta ormas-ormasnya yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966. Nah, karena waktu kita yang terbatas banget nih, jadi sampai segitu dulu ya. Yap, walaupun waktunya sangat singkat, tapi semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kita paham ya. Iya, semoga paham. Kami juga minta maaf nih jika kami ada kesalahan, karena sejatinya kami hanyalah manusia biasa yang bisa berbuat salah. Betul sekali. Dan jangan lupa nih buat dengerin juga podcast part 2 dan part 3-nya ya. Sampai Sampai jumpa jumpa di di podcast podcast Permelas, Permelas, Persatuan Persatuan Melawan Melawan Malas.